Jadi ulama di Yaman itu ingin menggali kajian Imat, bahwa mereka ingin meluruskan sejarah Yaman ternyata. Jadi itulah yang artinya Yaman sendiri punya masalah yang hampir sama dengan Indonesia. Jangan sampai kita nanti terlanjur punya sejarah yang dibelokkan oleh kaum Ba'alawi. Karena ini menodai bukan hanya akidah tetapi juga sejarah. Ada banyak narasi-narasi serta beberapa keterangan dalam kitab-kitabnya Ba'alawi. Di sana disebutkan bahwa kalau bukan saya ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya padamkan api neraka. Berarti kekuatannya itu selevel dong dengan Allah taala. Mi'raj selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara jasad itu mustahil dialami oleh seseorang. Kalau misalkan Sidratul Muntaha itu adalah tempat di mana pagi Muqaddam itu Mi'raj ke situ kemudian sampai 70 kali dan pada akhirnya mendapatkan oleh-oleh berupa telur. Ini apa-apaan? Kalau telur emas Pak Agus, kalau telurnya adalah telur emas ya dijual laku, kemudian di tahun 1800-an 1850 sampai 1900 awal 20-30 gitu ya, itu imigran-imigran Yaman, Hadramut ya, Tarim secara khusus nggak bakalan ke sini. Apa yang panjenengan tuliskan ini dari sekian banyak khurafat yang itu sudah dikonsumsi oleh masyarakat dan ini sangat membahayakan bagi akidah umat Islam. Ini apa saja yang nanti mungkin perlu panjenengan jelaskan gitu lebih lanjut nanti teman-teman untuk menanyakan, karena ini menodai bukan hanya akidah tetapi juga sejarah. Jadi itu sementara yang bisa saya sampaikan, lebih lanjut nanti ada sahabat-sahabat yang akan melanjutkan. Terima kasih. Moga waktu saya serahkan kepada Gus Haji Jazuli. Terima kasih Al-Wali Al-Gutub ya. Gus Rito wakil ketua DPD PB. Oh PW ya. Oh PW Gus ya. Oh ya, mohon maaf salah. Enggak apa-apa Gus. Oh ya, siap. Kalau wakil PW, kalau ketua daerah. Oh ya. Ketua daerah manusia lah, makhluk wakil wilayah, wakil ketua wilayah Jawa Tengah, kemudian ketua DPD Purbalingga. Terima kasih Gus atas pertanyaannya. Jadi memang ya, saya menyusun buku kita ini membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alawi, dan sebagian teman-teman sudah ada ya, dan nanti kalau butuh bisa menghubungi saya atau menghubungi admin gitu Gus. Jadi buku ini sama aja ya. Itu memang motif utama dalam penyusunannya itu adalah dalam rangka untuk meluruskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah mayoritas umat Islam begitu kurang lebih ya, yang dalam tasawufnya itu mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi atau Abu Hamid Al-Ghazali, dan dalam akidahnya itu Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi memang tadi langsung ke pertanyaan ya. Yang paling berbahaya dari khurafat-khurafat yang ada dalam kitab-kitabnya Habib. Ini saya berkomentar sesuai dengan redaksi yang ada dalam kitab mereka ya, Gus ya. Jadi ini bukan asumsi saya, tetapi saya hanya sekedar menerjemahkan dan juga membantahnya. Itu apa? Yang paling parah itu adalah menyamai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu contoh, ada seorang Habib yang di sini kalau nggak salah namanya Syekh Bakar bin Salim. Dia ini disebut sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan yang penuh atas alam semesta. Di mana kalau seseorang itu memiliki kekuasaan penuh
atas alam semesta. Berarti dia Allah dong. Bahkan dia ini ada banyak narasi-narasi serta beberapa keterangan dalam kitab-kitabnya Balawi. Di sana disebutkan bahwa kalau bukan saya ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya padamkan api neraka. Berarti kekuatannya itu selevel dong dengan Allah taala. Allah mampu menciptakan neraka dan mampu memadamkannya, kan gitu. Dan Fakih Muqaddam saya rasa nggak perlu lah, karena itu sudah tokoh fiktif ya. Tetapi yang perlu dikritisi itu adalah ajaran-ajarannya yang dia ini memposisikan dirinya sebagai Allah Ta'ala. Kemudian mi'rajnya itu melebihi Rasulullah 70 kali dalam sehari. Oleh-olehnya apa saja, Gus? Telur warna putih dari Sidratul Muntaha. Dan kalau apa istilahnya, ketika kita itu menelaah banyak manakib atau biografi dari para ulama-ulama terdahulu ya, dimana kita mendapati mimpi. Syekh Abdul Qadir mimpi, kemudian Mi'raj, kemudian ada Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan seterusnya. Bahkan ada satu, ini sama-sama mimpi ya, kita jadikan sebagai bahan perbandingan. Sama-sama mimpi. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mimpi. Penulis dari kitab Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari mimpi. Di mana dalam mimpinya itu dia menceritakan tentang Syekh Abdul Hasan Asyadzili, kan pemilik atau pendiri lah ya, pendiri tarekat Syadziliyah. Saya redaksinya ingat-ingat lupa. Walhasil mimpi lah, entah itu mimpinya Ibnu Athaillah As-Sakandari atau mimpinya Syekh Abdul Hasan Asyadzili yang kemudian diceritakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya lupa, perlu dipastikan, dan itu ada dalam kitab Tajul A'rasnya, itu ada. Tajul Arus, fi Tahdzibin Nufus. Dimana kalau mimpinya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, katakanlah Syekh Abdul Hasan Asyadzili ini bermimpi, terus. Jadi mimpi ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan kepada Abdul Hasan Asyadzili, ya Abdul Hasan Asyadzili, tahhir thiyabak. Sucikanlah pakaianmu. Pakaian apa Rasulullah? Ternyata Rasulullah kemudian menjelaskan, oh, pakaian keimanan, pakaian ketakwaan, pakaian keislaman ya, pakaian kemakrifatan, pakaian ketauhidan, dan pakaian hati. Kan ada dalam sebuah ayat itu, wathiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu wahai Muhammad sucikanlah. Dan itulah yang dimaksud dengan mensucikan, menyucikan pakaian dalam ayat itu. Nah, artinya apa? Ini mimpinya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ini sama-sama mimpi nih Gus. Mimpinya Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu tidak untuk mengglorifikasi diri beliau sebagai seorang wali kutub. Tapi apa? Lebih kepada penjelasan mengenai ayat Al-Quran. Ini terlepas dari benar atau enggak mimpi tersebut ya. Tetapi kita mengambil makna yang dapat diambil, pelajaran yang dapat diambil dari mimpi itu. Atau dari pemaknaan ayat itu, penafsiran ayat itu. Berarti wathiyabaka fatahhir itu ya bukan pakaian ini. Tapi pakaian ketakwaan, pakaian keimanan, pakaian ketauhidan, pakaian keislaman, pakaian kemakrifatan, pakaian keilmuan. 6 kan. Nah, tentu ini akan berbeda. Di saat kita itu melihat, memperhatikan bagaimana mimpi-mimpi yang ada dituliskan di dalam kitab-kitabnya Habib itu selalu, oh ini adalah cucuku. Barang siapa yang memuliakan Habaib, maka dia memuliakan diriku. Barang siapa yang menghinakan Habib, maka dia sesungguhnya menghina diriku. Kan seperti itu. Nah, ini bedanya. Artinya, meskipun cerita mimpi yang diceritakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tetap mengandung keilmuan. Sejalan dengan ayat. Sejalan dengan ayat.
sejalan dengan penafsiran. Terlepas dari sumbernya itu, ya kalau dalam usul fikih kan mimpi itu nggak termasuk hujah gitu kan. Silahkan Anda untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya, silahkan. Tidak ada kewajiban di situ. Nah, tapi kalau Habib, ini semuanya itu, Gus. Jadi ketemu wali ini, kemudian misalkan seperti mimpinya Habib Al-Haddad itu. Oh, dia itu bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian dadanya dibelah, kemudian naik buraq, kemudian mi'raj, seperti itu. Nah, dia akan menyamakan antara posisinya Habib Al-Haddad dengan Rasulullah. Kalaulah Rasulullah melakukan mi'raj dengan kisah yang seperti itu, maka Habib itu pun juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi hal yang berbahaya tadi itu yang kaitannya dengan Habib itu memiliki at-tasarruful mutlak fil alam. Dia memiliki pengaturan yang mutlak untuk alam semesta ini. Padahal ini sama-sama berbicara tasawuf ya. Oke, kita bandingkan dengan tasawuf keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam Al-Jawahir wad Durar fi Fatawi Syekh Ali Al-Khawas ya. Durarul Khawas fi Fatawi Syekh Ali Al-Khawas. Di mana beliau ini bertanya kepada Syekh Ali Al-Khawas, "Wahai Syekh, apakah seorang wali itu mampu untuk mengatur seluruh alam semesta secara mutlak?" Enggak ada katanya. Enggak. Karena itu adalah haknya Allah Ta'ala. Nah, artinya ketika dari tokoh sufi itu sudah menjelaskan dengan sedemikian rupa, nah lalu oleh Habibnya itu dikatakan bahwa Habib mampu untuk mengatur alam semesta, berarti dia menyaingi Allah Ta'ala dong. Secara sadar atau nggak sadar itu faktanya memang seperti itu, arahnya memang seperti itu. Jadi itu saya rasa yang paling bahaya. Dan ketika pelencengan-pelencengan terhadap ayat atau hadis-hadis Nabi di mana innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ahlul bait Habib. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an pakai G ya. Tapi tidak mengikuti Habib, sesat. Ini ajaran apa gitu loh. Kemudian hadis inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Artinya apa? Di mana ketika suatu kampung dan kampung itu nggak ada Habibnya, maka kampung itu adalah kampung yang gelap. Tidak ada cahaya di situ. Tapi kalau kampung itu ada Habibnya, maka kampung itu penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena di situ ada zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya ini serius sama sih Gus. Ampun ini. Jadi seperti itu Gus. Jadi mampu memadamkan api neraka, mengaku sebagai Allah, kemudian melebihi Rasulullah dan seterusnya. Itu pemahaman yang mengerikan itu, yang berbahaya untuk paham aswaja. Itu secara hukum. Betul. Ketika kemudian memposisikan diri, ketika Mi'raj adalah bentuk mukjizat ya, dan itu hanya peruntukannya untuk Nabi, terus ada yang mengaku seperti itu secara kita hukumnya seperti apa? Terus kemudian mungkin pengetahuan untuk kami dan jabat-jabat tentang mauna, karomah dan khurafat ini. Siap. Agar kami lebih mendapatkan pencerahan. Siap. Jadi untuk Mi'raj secara jasad ya, saya akan mengutip dari statement yang disampaikan oleh Qadhi Iyad dalam bukunya Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa pakai G. Kemudian kitabnya Syekh Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi dalam bukunya yang berjudul Al-Mi'rajur Ruhi kalau tidak salah ya. Saya pernah membaca dua kitab ini, di mana kalau penilaian dari dari Rasulullah, Mi'raj selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jasad itu mustahil dialami oleh seseorang.
Karena pada akhirnya begini, Gus. Kenapa itu kemudian dihukumi sebagai kafir? Oh iya, itu menyerupai atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dan setidaknya di situ ada kesan bahwa Allah taala bertempat di Sidratul Muntaha. Apakah Allah taala itu bertempat? Kan enggak. Kalau misalkan Sidratul Muntaha itu adalah tempat di mana pagi Muqaddam itu mi'raj ke situ kemudian sampai 70 kali dan pada akhirnya mendapatkan oleh-oleh berupa telur. Ini apa-apaan? Kalau telur emas Pak Gus, kalau telurnya adalah telur emas, ya dijual laku. Kemudian di tahun 1800-an, 1850 sampai 1900 awal, 20-30 gitu ya. Itu imigran-imigran Yaman, Hadramut ya, Tarim secara khusus nggak bakalan ke sini. Karena apa? Karena secara penelitian yang dilakukan oleh muridnya Sunan Korogronya, ada seorang murid Sunan Korogronya yang bernama Daniel van der Meulen. Oh, namanya susah itu, Gus. Dia ini meneliti Hadramut dan dia menceritakan bagaimana kedekatan Belanda dengan Hadramut secara umum ya, dan Balawi secara khusus tentunya. Di mana perekonomian, nasib perekonomian Hadramut tergantung Nusantara. Kalau perekonomian di Nusantara bagus, oh di sana pesta-pesta, Gus. Gitu. Sampai meninabobokan dengan iya selalu di jadi mendapatkan semacam cita-cita dari mereka itu adalah harapan mereka, anak-anak mereka itu harus pergi ke Nusantara, ke Asia Tenggara lah ya, ke Asia Tenggara. Kenapa? Karena di sini itu surganya dunia, Gus. Jadi kalaulah perekonomian itu tergantung di Nusantara, kemudian juga sistem pendidikan yang berkembang di Hadramut itu tergantung di sini karena mereka pun mengacu kepada Nusantara saat itu yang dikuasai oleh Belanda ya. Kemudian harta kekayaan apalagi. Kemudian tradisi dan seterusnya itu pun juga diambil dari sini. Maka salah yang mengatakan bahwasannya Jawa bintu Tarim. Salah. Tapi kebalik. Tarim bintu Jawa. Itu yang benar bedang Mas. Mencari cincin Nabi Sulaiman. Mencari cincin Nabi Sulaiman di Nusantara. Fakta itu. Fakta. Nggak terbantahkan karena penelitian yang dilakukan oleh Daniel van der Meulen itu tahun 1930. Ya ibaratnya Balawi ini kan berapa tahun tuh? Pasca mendirikan Robito Halawiyah itu kan 1927 atau 28 ya. Berarti 2 tahun dari umurnya Robito Halawiyah. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya itu adalah apa sih yang membedakan antara khurafat, maunah, karomah. Jadi kalau maunah dulu ya, maunah itu adalah satu hal yang luar biasa yang dialami oleh orang muslim, yang tidak yang tidak terlihat kesolehannya, atau orang muslim biasalah yang memang dia itu kemudian diselamatkan oleh Allah Ta'ala misalkan dari musibah, misalkan kayak kebakaran nih, ada satu gedung, satu rumah kebakaran, kemudian tiba-tiba di dalamnya itu ada bayi dan dalam keadaan selamat. Atau misalkan ada tsunami misalkan. Nah, tiba-tiba ada bayi yang masjid yang masih kokoh dan tidak ini sama sekali. Itu maunah. Maunah artinya pertolongan dari Allah Ta'ala. Yang itu tidak melulu yang mengalaminya adalah seorang wali. Nah, kemudian kalau karomah itu arti makna dasarnya itu kan kemuliaan. Kemuliaan yang bagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepada para kekasih-kekasihnya. Dan yang namanya karomah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syabdul Qadir Al-Jilani, wajib oleh seorang wali bagi seorang wali untuk menutupi karomahnya. Dan juga karomah itu bukan atas dasar ikhtiar dari seorang manusia atau walinya. Nah, tapi kalau Habib gimana? Puasa ceritanya ini, Gus.
di bulan puasa. Ini bentar lagi kan puasa nih. Dia belum sholat asar, ceritanya dalam keadaan perjalanan, belum sholat asar. Nah lalu supaya dia ini bisa untuk melaksanakan sholat asar saat dia itu sampai di Tarim, maka dia stoplah itu matahari. Hei matahari, stop. Nah, stop. Ya stop. Sholat dulu dia ini. Nah terus tiba-tiba ada seorang perempuan yang tahu, yang dia ahli kasyaf juga. Jadi di Tarim itu wali semua itu, Gus. Pesawat juga ditarik mundur. Pesawat ditarik itu, kayak film Dono itu. Ini juga wali murid. Ada perempuan yang ahli kasyaf dari warga Tarim ini, kata mereka, kata kitabnya gitu kan. Ada di Tadhkirun Nas itu ada. Hei Fulan, katanya, udah lepaskan mataharinya, karena kami ini sedang puasa dan kami ini ingin segera, sudah lapar dan kami ini ingin segera berbuka puasa. Kamu jangan nyiksa kami mentang-mentang kamu wali kemudian menyetop matahari, lalu kamu itu apa istilahnya menganggap remeh kami yang sedang berpuasa ini. Jangan begitu wali. Itu contohnya. Belum lagi yang jalan-jalan di surga dan seterusnya. Allah. Nah, di mana di sini kenapa tidak dimasukkan dalam kategori karomah? Lah itu cuma bikinan kayak cerita Doraemon. Terus, Masya Allah, Superman, Batman, X-Men dan seterusnya. Terus. Nah, itu jadi kalau karomah ya misalkan seperti karomahnya siapa ya? Banyak sih karomah sebenarnya. Misalkan karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya nggak hafal amat ya. Melempar sendal itu ya, bakiak. Nah, ya meskipun ini dalam pandangan pribadi saya ya, saat saya ini menelaah banyak buku-buku, kitab-kitab, karya-karya dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu sepi dari karomah itu. Artinya sama sekali dalam pengajian-pengajian beliau tidak menceritakan sedikit pun tentang karomah beliau. Mentok kayak gini yang ada dalam kitab Futuhul Ghaib itu. Kalau saya mau, maka akan saya bukakan apa yang tertulis di jidat-jidat kalian ini. Jadi misalkan, namanya kita manusia biasa ya, butuh duit nggak Gus? Iya. Kebutuhan banyak, segala macam. Jadi saat kita ibadah, saat kita zikir kepada Allah Ta'ala, yang diingat itu bukan Allah Ta'ala. Duit. Itu bisa diketahui oleh Syekh Abdul Qadir. Jangan beliau tidak ngumbar gitu loh. Hei kamu Fulan, kamu itu nyembah duit melulu, lagi zikir, lagi ibadah, duit melulu yang disebut, yang diingat-ingat. Enggak kayak gitu. Syekh Abdul Qadir hanya redaksi seperti tadi itu sekelumit itu. Yang kalau saya mau, saya akan bacakan kepada kalian apa saja yang tertulis di jidat-jidat kalian. Cuman gitu-gitu doang, Gus. Jadi nggak yang seperti membangkitkan orang mati, membangkitkan ayam dan seterusnya. Saya bukan anti karomah ya. Saya berbicara sesuai dengan data-data dari kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sangat jarang dalam pengajian-pengajiannya itu menceritakan tentang karomah para aulia, khususnya karomah beliau sendiri. Dan di runut, usut punya usut, ternyata muncullah kisah-kisah karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu 200 sampai 300 tahun pasca kewafatan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sehingga apa? Sehingga inilah kemudian yang dijadikan oleh para pendukung-pendukung Habib. Kamu ini kan Wahabi, karena kamu tidak percaya dengan karomah. Tuh lihat Syekh Abdul Qadir begini, Syekh Abdul Qadir begitu. Maka jawaban kita mudah. Kamu tahu dari mana bahwa itu benar-benar kisah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, sementara dalam kitabnya itu nggak pernah ada. Gitu ya. Sehingga ya untuk Syekh Abdul Qadir Jailani kenapa kemudian karomah yang paling hakiki, yang paling tingginya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah keistiqomahan di dalam gabung Yai. Istiqomah dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Itu karomah yang
terbesar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan karomah-karomah yang biasa kita temukan dalam manakib-manakibnya, Gus. Itu makanya kenapa dalam hikam sekalipun, hikamnya Syekh Abdul Qadir, hikamnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, karomah terbesar itu tetap istiqomah. Makanya dalam sebuah redaksi hikamnya Ibnu Athaillah Sakandari, rubbama razaqal karamata man lam takmul lahul istiqomah. Barangkali, seringkali bahkan Allah Ta'ala itu memberikan karamah. Karamah dengan definisi kemuliaan, karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kekasihnya gitu ya. Rubbama razaqal karamata. Seringkali Allah Ta'ala itu memberikan rizki berbentuk karamah kepada siapa? Malam takmul lahul istiqomah, kepada seseorang yang keistiqomahannya itu tidak sempurna. Nah, artinya karamah itu bisa didapatkan oleh siapapun meskipun keistiqomahannya itu standar-standar saja, nggak yang totalitas. Karena apa? Karena memang karamah yang paling utama itu bukan yang khawariqul ada atau hal yang menembus biasa, enggak. Tapi adalah bagaimana seseorang itu mendawamkan rasa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Yai. Nggih. Nah, ini alhamdulillah Yai Sahal, tadi saya salah nyebut nama Yai, mohon maaf Yai. Kiai Haji Sahal Abdullah. Nggih, ngapunten. Ini alhamdulillah saya berada di pondok pesantren beliau, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Ikhlas Aqsal Madinah. Oh, namanya luar biasa Yai. Alhamdulillah saya bersilaturahmi kepada beliau dan saya sangat berbahagia Yai bisa bersilaturahmi, bisa berdiskusi dengan Yai, dan saya mendapatkan ilmu yang banyak dari Yai, pengalaman Yai, karena saya kan anak muda Yai. Sama-sama. Ini lebih muda beliau. Supaya cair Yai, biar nggak ini tegang-tegang amat. Yeah. Mungkin ada sebelum kita lanjut pertanyaannya Gus, mungkin ada sepatah kata, dua patah kata dari Yai Sahal. Monggo Yai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Beliau Al-Mukarram Kiai Haji Aziz Jazuli lan ugi Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ridho selaku pimpinan DPD PWLS Purbalingga, dan ugi Pak Agus bendahara, Pak Hadi ketua PC kota ya. Semuanya teman-teman Laskar PWLSS yang berbahagia. Alhamdulillah, tidak disangka, tidak diduga kita bisa berjumpa dengan orang yang selama ini kita rindukan, Gus Aziz Jazuli. Alhamdulillah ya. Beliau membawa sejuta harapan. Allah. Nanti saya kepedean ya, jangan dialung ya. Sejuta kebaikan. Amin amin. Mudah-mudahan kita ketularan sedaya nggih. Amin. Ketularan kesayanganipun. Amin. Ketularan ilmunipun. Ketularan kesolahyanipun. Amin. Amin. Matur nuwun sanget Gus Aziz. Yes, sami-sami ya. Yang telah berkenan menghadiri undangan kami, keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Aqsal Madinah khususnya, dan juga keluarga besar PWI LS Purbalingga. Nah, mudah-mudahan kehadiran beliau di tengah kita semua ini menambah semangat panjenengan semua. Amin. Sebagai ikhwan PWI LS, sehingga
menjadi modal bagi kita semua untuk merapatkan barisan, semakin semangat Amin. dalam berjuang, memperjuangkan apa yang menjadi kita semua. Dan siang hari ini kita bisa langsung berwawancara, Alhamdulillah. audiensi audiensi dengan beliau ya. Cangkruan ya, biar Iya. santai gitu ya kesannya ya. Audiensi, dan ini satu kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk menggali ilmu dari beliau ya. Karena beliau ini sumber pengarahan dari DPP PWI Pusat. Iya, iya. Kesempatan yang baik ini, monggo panjenengan punya unek-unek, punya kerentek yang mau ditanyakan kepada beliau ya. Masih fresh ya, Fresh aman ya, insyaallah aman. masih fresh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, masih siap ya, Siap ya, oh Ngeladeni. semangat ini. Insyaallah ya. seberapapun banyaknya. Insyaallah, asal jangan disuruh mikul ya. Waduh, ampun ya. Oh iya. Oh iya, ya kita harus menyerahkan tugas sesuai dengan keahliannya. Oke, ini. Dan alhamdulillah tadi ceramah beliau ini membahas ini belum rampung sebenarnya tadi ya, tentang masalah. Waktu ya. Jadi di sini memang tradisi, khususnya di sini pengajian itu sebelum zuhur sudah rampung gitu ya. Sehingga mungkin masih ada sisa ya, masih yang tersisa yang belum disampaikan kepada kawan-kawan PWLS. Monggo, memang butuh siraman. Butuh motivasi agar terus semangat dalam mengawal perjuangan PWI-LS khususnya di Purbalingga nggih Gus. Ngaten niku nggih. Hanya itu yang saya sampaikan. Matur nuwun sanget. Ya, sami-sami sama selipun ya. Ampun kapok. Siap. Insyaallah ya, mboten. Mboten kapok. Aman. Nggih. Karena tadi sudah matan ngedap ora teka-teka, dari saya nunggunya dari jam 1. Allah. Jam 1 tuh. Ini nyampainya jam 3. Iya, mohon maaf atas keterlambatan ya. Tapi alhamdulillah cuma ngedap. Masih bisa ketemu, masih Alhamdulillah. bisa nyampe kemari. Alhamdulillah. Apa-apa. Ngaten niku. Nggih. Namung ngaten mawon nggih Kang Kula. Matur sembah nyuwun Yai atas sambutannya, dan saya kembalikan kepada Pak Ketua. Monggo Pak Ketua. Dereng kula tutup. Oh, dereng ya, siap. Kula tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk selanjutnya dari sahabat-sahabat, ada Pak Hadi, Pak Agus, dan komandan-komandan Laskar yang berkesempatan hadir untuk bisa menanyakan lebih lanjut. Monggo Pak. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu beliau. Kita ingin sekali, ada hal yang memang perlu kita tanyakan karena mudah-mudahan beliau itu ada sanad keilmuan dari Sayyidina Ali sehingga menjadi salah satu sumber ilmu bagi kita semua. Ini Gus, saya ingin nanya ini Gus. Biar ini kan teman-teman Laskar semua pada tahu. Nggih, genderaken Pak nggih. Ini Gus, saya pengen ini mumpung ada beberapa Laskar ini. Jadi kan saya terus terang mengikuti
apa itu podcastnya Gus Aziz sama Ki Nur Ihya. Justru buku itu saya dapat dari ngerti pertama dari Ki Nur Ihya. Ya, jadi di situ membedah sekitar 400 hurufat yang 455 hurufat yang menurut Ki Nur Ihya itu pasti lebih banyak lagi, dan itu beliau bilangnya begitu. Nah, kami ini terus terang gini Gus, satu kita tahu semua bahwa Gus Aziz Jazuli itu mutahorijin dari Yaman, dan beliau itu muridnya Habib. Jadi jadi kami justru kalau menurut Ki Nur Ihya itu jangan-jangan Gus Aziz ini salah satu orang yang diselundupkan gitu loh. Untuk biar ngerti kehidupan apa itu Habib yang memang tanda kutip banyak terjadi penyimpangan. Tapi saya tadi tertarik dengan yang disampaikan statement dari Gus Aziz Jazuli terkait dengan perbedaan antara hurufat. Sebagaimana kita tahu, kita sering sekali ngaji, mendengar atau mungkin ikut manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Ada berapa memang karomah dari beliau, dan setiap kali membaca, kita mendengar itu pasti membangkitkan jiwa kita untuk suluk, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apakah kita melalui wirid dan sebagainya, ini yang sangat membedakan dengan apa yang disampaikan dalam beberapa kitab oleh para Habib, yang mereka itu mengeksplor dirinya. Jadi seolah-olah bahwa kehebatan itu adalah pada diri Habib, bukan karena Allah semata. Jadi itu yang membedakan. Saya pengen ngerti Gus, kenapa Gus Aziz Jazuli begitu tergerak, dan ini sangat penting bagi kita karena memang buku hurufat ini menjadi salah satu bukti baik kita, anak cucu kita, bahwa kitab-kitab itu ada, dan itu karangan mereka yang tanda kutip gitulah ya. Nek carane sekarang itu ada husnudone itu karangan mereka yang meningkat menempatkan posisi nasab mereka di atas kita semua. Itu yang kalau tidak ada buku itu, kita akan sangat kesulitan. Besok bagaimana kita akan melihat bukti-bukti, bagaimana kita kan nggak mungkin seperti Gus Aziz Jazuli membaca kitabnya dari Habib Jawa dan sebagainya. Oleh sebab itu saya mohon Gus disampaikan bahwa kiat-kiat itu akan sangat bermanfaat bagi kami di daerah ini terkait dengan perjuangan kami, bagaimana sekali lagi semata-mata memurnikan nasab Rasulullah pertama, yang kedua meluruskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi monggo Gus, saya mumpung ada panjenengan, saya ingin sekali langsung mireng dari panjenengan bagaimana jenengan begitu hiroh semangatnya untuk meluruskan itu. Matur nuwun Gus. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kiai. Jadi pertanyaannya, saya kan lulusan BRI. Tapi kenapa kok, oh ya lupa ya. Tapi kenapa saya ini malah dikesankan itu melawan Balawi? Padahal sebenarnya enggak melawan, Kiai. Saya ini mengamalkan ilmu yang saya dapatkan dari beliau-beliau Al-Mukarram Al-Muhtaram itu. Guru saya ada Habib, ya nggak perlu disebut namanya, nanti kesinggung nantilah. Baik itu saat saya pesantren di Pasuruan ataupun saat saya kuliah di Tarim. Artinya apa? Untuk daya kritis, nalar itu memang dikedepankan sebenarnya ya. Sehingga itulah salah satu dari sekian banyak motif yang kemudian membuat saya ini tertarik dan semangat untuk bersama teman-teman ya, bersama Kiai Ihya, untuk mengompilasikan banyak khurafat-khurafat, 455 khurafat sementara ya. Karena kalau dicari itu memang banyak ya. Dan untuk motif yang berikutnya,
atau motivasi yang berikutnya yang membuat saya ini tertarik atau semangat untuk mendokumentasikan itu semua. Karena sebenarnya kalau kita gali sejarah dari Hadramut, itu ternyata alat inilah yang paling ampuh untuk mendoktrin serta menjajah spiritual dari masyarakat Hadramut. Itu dengan apa? Dengan dua modal. Nasab, jelas nasabnya ya. Udah nggak aneh lagi bagi kita. Yang kedua itu adalah kesolehan dari tokoh-tokoh yang mereka yang mereka angkat. Makanya tidak sedikit kita temui Habib Fulan yang barusan meninggal, Wali Kutub. Habib Fulan, Wali Kutub, kabeh bahkan yang di Indonesia itu ada Gresik, Pasuruan, Surabaya, Tuban, Kudus, Malang, mana lagi itu, Solo, dan seterusnya. Di semua daerah itu ada. Padahal kalau digali kesejarahannya atau kepribadian dari sang Habib itu di saat Habib itu hidup, itu belum tentu sesuai dengan faktanya. Kayak misalkan yang di LWC Vandenberg, di mana ada seorang Habib, yang dia itu disifati oleh Vandenberg dengan seorang bajingan, seorang penjahat, seorang penipu, mati jadi wali kutub, ya Allah. Mati jadi wali kutub. Astagfirullahaladzim. Jadi ini programnya ini bukan program yang saya rasa dilakukan oleh perseorangan. Tapi itu sudah apa ya? Bisa dikatakan sudah sistem ya. Blueprint mereka. Karena dengan cara itu kan mudah ya. Dengan apa? Menyampaikan kepada masyarakat, wahai masyarakat, ini Habib yang barusan meninggal adalah wali kutub. Dialah sang pengatur alam semesta. Ini managibnya seperti ini. Dia ketemu Rasulullah berapa kali, ketemu Nabi, ketemu Allah bahkan gitu kan, meskipun dalam mimpi gitu. Ketemu Nabi Anu, bahkan ada seorang Habib namanya Ahmad Hasan Al-Attas. Dia ini mau berhaji ceritanya gitu. Kemudian dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, saya ingin mengetahui manasik haji yang sebenar-benarnya dari engkau secara langsung. Kemudian diajaklah Nabi Ibrahim itu. Kan awalnya duduk di Masjidil Haram, ini ceritanya Habib. Nah kemudian Nabi Ibrahim itu berdiri, kemudian diajaklah satu persatu melakukan manasik haji yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. Belum ada. Itu di dalam kitab Tanwirul Aghlas fi Majmu' Kalam Habib Ahmad Hasan Al-Attas. Jadi kalau ini, ya kenapa saya kemudian ya Ihya memiliki kesimpulan bahwa ini 455 ini belum seberapa dari jumlah khurafat yang ada. Ya karena satu tokoh saja itu mampu untuk memproduksi 10 jilid. 10 jilid Majmu' Kalam itu. Terus itu menjadi konsumsi orang-orang kita semua kan? Betul. Nah cuman kan begini bedanya untuk di Hadramut. Kalau di Hadramut itu kan ada pengajian-pengajian biasanya yang dihadiri oleh beberapa orang atau bahkan pengajian umum. Kadang memang dibacakan ya. Sehingga yang namanya murid ya otomatis dia akan husnudzon. Oh ini adalah seorang wali. Otomatis di saat ini disampaikan kepada masyarakat umum. Oh ini wali. Boro-boro dia akan kritis ya. Yang ada itu malah oh ya ini wali, saya takut man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb kan gitu. Barang siapa yang memusuhi waliku maka dia sama saja dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kan itu melulu senjata yang digunakan itu ya. Padahal yang namanya wali, katakanlah begini. Ketika seorang wali ya dari kalangan Habib yang misalkan seperti Umar Muhdor misalkan ya. Ada seseorang yang melakukan kesalahan kepada Umar Muhdor. Sampai Umar Muhdor marah. Nah, lalu orang yang dibenci atau dimarahi oleh Umar Muhdor ini akan mati
maksimalnya 3 hari setelah itu akan mati. Wali. Padahal yang namanya wali itu kan para penerus perjuangan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu menebarkan rahmah, welas asih, kasih sayang, manfaat untuk umat, kenapa ini wali malah membunuh orang? Ini kalau dikaitkan dengan apa namanya dakwahnya Rasulullah udah sama sekali nggak nyambung. Makanya umat Islam ini, khususnya masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, harus cerdas, harus kritis. Karena tidak semua yang diceritakan sebagai karomah itu benar-benar karomah. Bahkan seringnya, khususnya yang ada dalam kitab-kitabnya Habib itu, di saat mereka cerita karomah, maka hakikatnya itu adalah khurafah. Sering. Dan itu kopas sebenarnya. Jadi misalkan seperti mujizatnya Nabi Musa kemudian dikopas oleh mereka. Kayak statement yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qadami ala raqabati atau qadamayya ala raqabati kulli waliyin lillah. Kan ada statement di manakib-manakib itu kan. Itu di kalangan Habib saya menemukan 5 atau 4 tokoh dari kalangan Habib yang menyatakan seperti itu dalam rangka apa? Mengalahkan sosok dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sudah tertanam dari generasi ke generasi di Nusantara. Jadi sengaja diangkat itu tokoh seperti siapa? Fagih Mugaddam, Umar Mahzor, Abdurrahman As-Segaf, Abdullah bin Haddad, Abu Bakar bin Salim, dan seterusnya. Itu semuanya diangkat dalam rangka apa? Untuk menggeserkan apa namanya eksistensi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Disadari atau tidak, faktanya seperti itu. Kemudian apa namanya kita lihatlah bagaimana di saat ada kiai misalkan yang sudah meninggal kemudian dikenal sebagai wali, itu akan dijadikan sebagai apa? Sebagai tidak hanya itu, tapi dijadikan sebagai legitimasi, apalagi misalkan ada dokumentasi foto itu ya, tuh lihat tuh, wali Fulan bin Fulan Al-Fulani itu mengakui Habib. Kalau memang dia itu bukan duriyah Nabi, maka nggak mungkin dong foto bareng. Jadi logika-logika seperti ini yang sering kita dapati. Betul. Narasi-narasi itu yang sering kali diangkat oleh Ba'lawinya atau para pendukung Ba'lawi. Saya rasa cukup jawabannya ya. Mungkin yang lain. Monggo dari teman-teman silahkan. Saya dulu kalau belum ada. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan terus kalau Komandan Laskar dari Kecamatan Siap. Bogor Sari. Kedengaran kayaknya sini. Iya. Saya sedikit pengen cerita Gus terkait situasi hari ini, yang mana sebenarnya saya sendiri mengalami kejanggalan jauh sebelum polemik Nasab. Waktu itu awal-awal saya memulai karir di dunia perhijrahan, lagi mulai seneng-senengnya ngaji. Kebetulan beberapa kawan saya yang waktu itu dekat dengan kalangan mereka, habaib. Kalau saya sendiri alhamdulillah dari awal cara bahasa Jawa ini ditelikuri neng kiai. Telikuri ngerti mboten? Di rumah diasuh sama kiai. Iya, diopeni teng kiai yang dimana waktu itu inten amalan di pondok tersebut adalah manaqib. Karena kebetulan saya punya teman dan saudara yang notabene dekat dengan kelompok mereka, kita kalau ketemu sharing rutinan kegiatan. Singkat cerita, saya pun tidak ada masalah ketika saya harus ikut kegiatan mereka. Di kemudian hari saya pun kepengen sekedar jajal sih kok melu rutinan ini nyong manaqib. Dan waktu itu yang saya rasakan ketika saya mengajak orang-orang yang notabene dekat dengan kelompok mereka ikut manaqib, saat itu juga rasanya tambah nggak seperti manaqib di saat mereka orang nggak datang. Ternyata yang jenengan makin ini ngendikakan
sebenarnya ada masalah apa Fakih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Sindrom panggungnya ataupun caranya kecemburuan sosialnya begitu besar ya. Sehingga waktu itu termasuk beberapa kawan saya ketika saya ada kegiatan, ada acara pribadi misal Mitoni, Mapati, ini pun andil dengan mengusung panggung-panggung mereka. Masa Mitoni tahlilan ya rotibon loh. Lah seperti itu. Hari ini kebuka dengan adanya polemik nasab. Oh iya ya, anak-anak juga waktu itu salah satu termasuk saya punya pengalaman sedang nemenin istri di Candi Nata. Kebetulan istri saya kan salon panggilan juga. Saya nemenin, saya ikut jamaah di masjid sekitar. Singkat cerita entah apa yang mengawali obrolan sampai kepada pembahasan. Di situ ada seorang Habib yang mana orang tersebut menanyakan ke saya pendapatnya bagaimana mas, nengkene anak Habib kok tau ngomong nek mabok karo Habib kue halal. Mabok karo Habib kue halal, cara jenengan gimana? Ya karena waktu itu saya belum terbuka pemahaman yang sepadang atau secara hari ini. Ya umumnya ya husnudon. Dan itu dikembangkan setelah polemik nasab dengan istilah lebih baik salah mencintai ya daripada salah. Itu menjadi jargon andalan mereka. Ternyata setelah dikaji melalui perenungan panjang, iya ya. Ataukah ini definisi daripada ayat yang ada di dalam Al-Quran? Sesungguhnya kehidupan ini sendoguro belaka. Apakah ini emang boleh segelepehan itu? Termasuk menurut saya secara pribadi ada keparahan yang tingkat akut sekelas tokoh-tokoh yang notabene bahkan sekelas pengasuh pondok pesantren besar masih beraliansi atau masih terindikasi menjadi seorang muhibin. Gibin. Pakai gibin. Astagfirullah. Sebenarnya secara pribadi koyo anak wong model koyo ngono kuwi. Mulai pamat tapi respon nang situasi ki alhamdulillah Gusti Allah duwe pemahaman sing padan bahwasanya menegaskan nek Habib itu benar-benar udah durian. Allah. Wajibat durian Yahudi lah. Astaga. Siap. Jadi pertama poinnya yang saya tangkap ya, antara Fakih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kan kalau Syekh Abdul Qadir dikenal di mana-mana. Mau itu dari Maroko, Afrika, Arab, Persia, Turki, Syria, Arab Saudi, bahkan Ibnu Taimiyah, Pak Kiai. Ibnu Taimiyah itu punya syarah atas kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang berjudul Futuhul Ghaib. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa dikatakan sebagai sosok yang sempurna gitu. Karena apa? Seolah-olah nggak punya celah sedikit pun itu, Mas. Nah, sehingga karena Balawi ini ingin ini asumsi saya ya, ingin menggeserkan nama besar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga mereka bikin tokoh-tokoh itulah. Ada Fakih Muqaddam, ada Syabakat bin Salim, Ali Drus, Al-Adni, As-Segaf, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ketika tokoh-tokoh yang mereka miliki itu begitu banyak, apalagi hanya untuk mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya itu kan mudah. Artinya ini mudah disampaikan, diungkapkan pada kalangan masyarakat umum. Nah, tetapi yang membuat janggalnya itu, masyarakat sampai saat ini masih mahabbah kok ke Syekh Abdul Qadir Jailani kayaknya. Jadi semacam ada dendam pengaruh gitu. Jadi kan sezaman mah enggak gitu. Sezaman mah enggak, jauh, tahun 500-an mana ada Fakih Muqaddam, Fakih Muqaddam fiktif. Nah. Kemudian dari sisi keilmuan lengkap kan Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan. Beliau ya ahli fikih, kemudian punya periwayatan hadis,
kemudian tokoh yang historis, catatan sezamannya ada, bahkan murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani jadi ulama-ulama besar seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Ahmad Ar-Rifai itu pun muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Madian itu pun muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sehingga dengan banyak unsur yang ada dalam diri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dikerahkan, diupayakan dengan sedemikian rupa untuk menggeser itu semua. Jadi jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani, selevel dari Imam Syafi'i, Madzhabul Arba'ah, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, itulah nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan seorang Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu. Ada kitabnya ngomong seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau memang siapa Habibnya itu adalah seorang mujtahid, udah bikin mazhab sendiri. Nggak usah ikut-ikutan mazhab Syafi'i, kemudian akidahnya udah akidah fikih muqaddam saja sudah. Tasawufnya tasawuf fikih muqaddam. Kalau masyhur di dunia itu. Masyhur di dunia dan masyhur di Katanya kalau masyhur di. Jadi kalau fikih muqaddam itu, Gus, itu masyhur fil akhirah. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu masyhur populer di dunia. Terus yang bisa memverifikasi kemasyhuran seseorang di akhirat itu siapa? Ngukurnya bagaimana? Emang boleh sebenarnya? Emang Statementnya begitu. statementnya memang ya seperti itu, bisa dibilang rata-rata seperti itu, Mas. Kemudian poin yang berikutnya ya, kalau ada seseorang yang mabuk dengan Habib, itu nggak boleh, itu halal ya, itu halal. Ya karena memang habaib. Inna sada al-abi alawi mutahharun. Ampun. Mereka itu orang-orang yang disucikan. Bahkan ketika ada seseorang yang secara dohirnya itu bajingan misalkan ya, penjahat, residivis, ternyata di batinnya itu Hello Kitty, pink. Itu. Artinya apa? Doktrin-doktrin ini sudah disampaikan. Doktrin ini sudah disampaikan, sudah disuarakan oleh kanon balik dalam kitab-kitab mereka, yang kemudian ini tentu khususnya di kalangan internal mereka sendiri ya, itu sudah tertanam mulai dari semenjak kecil. Makanya kenapa ada tuh kan salah satu Gus atau Ustadz yang dari Tulungagung itu ya, yang saat podcast dengan Kiai Ihya itu, kan bercerita dia mulai dari kecil kan selalu bersinggungan dengan Habib dan tahulah tingkah laku mereka seperti apa, kemudian dari sisi keilmuannya, keagamannya seperti apa. Tapi kesimpulannya itu bahwa kalau Habib mau semaksiat apapun aman, nggak usah takut neraka. Kenapa? Karena neraka itu milik datu saya. Bisa dipadamkan. Pasti masuk surga karena kami adalah zuriyah Rasulullah. Pret. Jadi gitu, Mas. Jadi di kitabnya ada, kemudian penafsiran ayatnya, tokohnya ada kan, orangnya ada. Nah, ditambah lagi bahwa cara inilah yang paling mudah, sekali lagi saya tekankan, cara ini yang paling mudah untuk menjajah spiritual bangsa Indonesia. Penggoblokan masalah. Penggoblokan masal bahasa kasarnya. J, pripun. Kenapa mereka bisa membuat skenario hampir sempurna lah, Gus ya? Saya lihat hampir sempurna. Karena ibarat film itu semua peran itu mereka perankan dari yang paling bawah sampai yang mungkin yang paling atas ke level pakai muqaddam itu. Semuanya ada dan semuanya seolah-olah kita ternina-bobokan dengan cerita mereka. Itu yang menurut kami itu hikmah terbesar dari penggalian nasab, kajian nasab oleh Yai Imad itu ini. Jadi skenario mereka yang sudah bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun itu terbongkar. Ini yang saya herannya begitu.
kenapa kita yang katakanlah selama ini selalu disuruh di Quran itu suruh berpikir, tapi ternyata kita kecolongan di situ, Gus. Iya. Ya mohon maaf, Gus ya. Iya. Jadi inilah yang menjadi tugas berat kita untuk mencerdaskan orang-orang kita yang memang sudah terlalu menjadi mukmin akut itu loh. Ini kan apapun kita sangat susah untuk masuki mereka. Iya. Makanya saya sangat bahagia sekali dengan kesini itu bisa mencerahkan beberapa sisi yang memang menurut kami itu harus kita sampaikan ke orang-orang kita. Itu Gus yang memang menurut saya itu skenario mereka yang begitu menurut saya hampir sempurna lah ya. Ini terbongkar oleh kajian nasab Imat dan teman-teman. Ini menjadi suatu gerakan yang masif yang memang satu tujuan sebenarnya satu untuk memurnikan nasab Kanjeng Nabi. Yang kedua terkait dengan kebangsaan, Gus. Yes. Karena kebangsaan kita sudah tergerogoti yang luar biasa. Sampai Indonesia pintu tarik dan sebagainya itu luar biasa. Ya, kalau kita tidak punya semangat untuk bangkit ya repot kita. Makanya sekali lagi saya matur nuwun Gus atas rawuhnya panjenengan pencerahan kepada kita semua. Amin. Siap. Jadi sebagai contoh itu saya itu sangat salut, luar biasa itu Kiai. Dengan siapa namanya? Al-Imam, Al-Wali, Al-Gutub. Waduh. Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Salutnya gimana ya? Dia bisa menyusun sebuah buku karangan di mana dia ciptakan itu sosok yang namanya Faqih Muqaddam. Dia ciptakan sosok yang namanya Maula Dawile. Sosok yang namanya Alwi Amul Faqih, Abdullah bin Alwi Ba'lawi. Sosok yang namanya Al-Muhajir. Sosok yang namanya Muhammad Shahib Mirbad dan seterusnya. Bahkan tidak hanya itu, sampai sosok Faqih Muqaddam itu dibikin dua sisi maksudnya ya. Yang satu sisi manakib, ya meskipun manakibnya tipis. Pasti itu Gus. Kemudian yang kedua, itu sampai sanad khirqah, sanad tasawuf, bayangkan kayak. Artinya dengan rancangan yang sedetail itu bisa dirancang oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Berarti luar biasa cerdas itu Kiai. Jadi sutradaranya itu ya. Sutradaranya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi sampai dibikin sanad khirqahnya nyambung ke Abu Madyan, khirqah itu tasawuf ya. Sanad tasawuf dan sanad tasawufnya sambung ke Abi Madyan, sambung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian ke tarikat-tarikat yang lain, begitu juga dengan sanad fikih, kemudian sanad yang berasal dari anak ke bapaknya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga bisa mencangkok gimana tokoh-tokoh yang ada di masa lalu itu ramu dengan sedemikian rupa agar seolah-olah logis. Jadi misalkan di Tarim itu ada tokoh Bamarwan. Bamarwan dijadikan guru Faqih Muqaddam. Ibnu Abil Haib, tokoh historis, itu dijadikan sosok gurunya Faqih Muqaddam. Kemudian misalkan seperti sosok terkenal di Mirbat atau di Dhofar di Oman yang namanya Muhammad bin Ali Al-Qalai itu dijadikan murid dari kakeknya Faqih Muqaddam Muhammad Shahib Mirbad. Padahal kesejarahan dari kakeknya Faqih Muqaddam menurut versi Balawi tentunya ya, yang namanya Muhammad Shahib Mirbad Muhammad bin Ali Shahib Mirbad, itu sejarahnya aja nyangkok dari sisi pengaruh, misalkan dari sisi pengaruh, kekuasaan, power, bahkan gelar, itu ngambil dari Raja Mirbad yang namanya Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi dari dinasti Manjaweh atau Manjuh yang ada di Mirbad saat itu ya, dan itu adalah raja terakhir dari dinasti Manjuh. Artinya itu dicopot, dicopot lagi, dicuri, diklaim,
bahwa Sahih Mirbat itu datuk kami, kata Ali Asakron gitu ya. Kemudian dari sisi keilmuannya, oh Masya Allah, Muhammad Sahih Mirbat adalah seorang imam. Dialah pertama kali tokoh yang menyebarkan madhab Syafi'i di Hadramut. Padahal itu adalah kesejarahan dari sosok Muhammad bin Ali Al-Qalai. Jadi apa bedanya dengan klaim-klaim yang dilakukan oleh Ba'lawi di Nusantara? Terserah ini mau menganggap oknum atau mangga, oknum berjamaah, silahkan. Tapi faktanya kan seperti itu. Yang mereka buat itu darah kemiripan itu betul, dicantol-cantolkan. Jadi seolah-olah itu logis gitu. Privilege. Dan itu untuk ya biasa untuk mendapatkan kehormatan dan juga otoritas spiritual. Jadi kalau berbicara tentang Islam udah yang ngedoa Habib, kemudian yang mengimami Habib, yang ceramah Habib, apalagi itu yang mimpin ziarah Habib, bahkan kalau ziarah itu ke makamnya Habib, bahkan amalan-amalannya sekalipun digeser itu amalan-amalan orang-orang Nusantara itu. Kalau dulu ya saat saya masih kecil itu biasanya setelah azan itu kan ada sholawatan yang masih pakai puji-pujian yang sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada eman teman wong sugih ora sembahyang. Nah, Nabi Sulaiman sugih toh gelem sembahyang. Nah, kemudian ke Siti Aisyah, kemudian siapa lagi tuh ya, Nabi Yusuf, nah dan seterusnya lah. Artinya sebenarnya inilah tradisi-tradisi kita yang sekarang ini sudah tergerus oleh zaman dan mungkin anak-anak Gen Z sekarang itu sudah tidak kenal lagi dengan tradisi-tradisi seperti ini. Malah digantikan dengan ya terim. Aduh, Masya Allah. Tadi padahal sudah kita jelasin bahwa Terim bintu Jawa, bukan kebalik. Terim bintu Jawa, bukan Jawa bintu Terim. Emang ngeri. Jadi ya gimana dengan gus-gus yang masih gibin? Atuh susah Kiai. Ibaratnya kita itu ngasih nasihat ke orang mabok. Orang lagi tergila-gila, orangnya jatuh cinta. Jadi ya sudah, kita sambil berikhtiar mengingatkan terus, ya sambil kita minta pertolongan Allah Ta'ala, mudah-mudahan menyadarkan saudara-saudara kita yang masih gibin gitu. Amin. Itu yang seharusnya negara itu hadir. Artinya ada beberapa sisi kita terhadap teman-teman yang bersinggungan akibat ketidaktegasan dari negara. Kita mungkin sama NU atau mungkin sama Islam hanya karena beda pandangan gitulah ya, sehingga kita terjadi keributan. Nah, sementara kita punya PBNU yang harusnya ada tempat untuk kita mengkaji itu. Terus negara memang harus hadir karena sudah terjadi degradasi terhadap hubul watan kita, karena memang cerita-cerita khurafat yang mereka buat untuk kepentingan mereka, dan itu ada, yakinlah itu ada blueprint yang memang luar biasa yang harus kita sadari semua. Itu yang harusnya memang ketika sudah pada tataran itu negara harus hadir pada level apapun, pusat maupun daerah. Ini yang memang selama ini kita ya, terutama Gus Ridho sebagai ketua PWI itu memang ya terus untuk mendekat bagaimana kita biar secara legalitas kita harus karena kita bernegara segala harus ada, tapi gerak kita kan seperti tidak sendiri gitu loh Gus. Karena kita memang bukan berjuang untuk perut kita, tapi untuk agama dan negara kita. Itu yang memang mungkin di daerah lain juga punya masalah yang hampir sama. Tapi bagaimana menyadarkan teman-teman kita, terutama keluarga kita, untuk memang harus betul-betul cerdas mensikapi khurafat para habaib itu.
Gus Minggus ya. Ya, jadi kalau saya boleh berpendapat saya kalau kehadiran negara saya rasa itu nanti aja kalau sudah final itu. Kalau saya. Artinya apa? Ketika negara itu ngetok palu untuk mengesahkan suatu undang-undang atau apalah peraturan, ya kita tahu sendiri sih gimana kalau hukum berjalan lah. Ya artinya secara tertulis, iya tertulis seperti itu. Cuman di lapangan kan belum tentu, belum pasti. Nah lalu kemudian saya rasa masih perlu banyak penyadaran untuk masyarakat ya. Artinya kita jangan sampai lelah, karena ini perjuangan kita bukan untuk hanya saat ini saja, tapi saat ini pasti, kemudian masa depan anak cucu kita, bahkan sampai ratusan tahun ke depan. Nah, ini kan harapan kita nih, supaya anak cucu kita, generasi penerus kita itu tidak dijajah lagi gitu. Kita sudah capek ibaratnya Kiai, dihina-hinakan, direndah-rendah. Kiai-kiai kita lah, kalau saya direndahin itu nggak masalah, karena memang saya sudah hina ini kan. Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Kemudian belum lagi tentang kuburan-kuburan palsu yang di atas namakan Habib, atau kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan orang Nusantara, kiai Nusantara yang kemudian dihabibkan. Ya tadi ini proyek besar sebenarnya. Ya saya nggak tahu ya, nggak bisa menduga-duga ya. Kok mirip gitu yang terjadi dengan di Palestina. Kemudian di mana lagi tuh? Kalau di Amerika kan memang ada apa istilahnya tuh? Pemberantasan apa istilahnya itu? Genosida. Ada genosida kan di Amerika itu, suku apa itu? Apache itu apa itu? Apache ya. Sampai habis gitu kan, tidak tersisa. Nah, artinya apakah kita itu punya kekhawatiran ke sana atau enggak? Jangan-jangan nasib kita ke depan ini sama seperti yang di Amerika. Mudah-mudahan enggak. Kita harapannya seperti itu. Atau setidak-tidaknya terjadi seperti di Hadramut, di mana Hadramut dulu penuh dengan ulama-ulama yang memiliki keilmuan yang besar, memiliki pengaruh yang tinggi di kalangan ulama-ulama dunia, cuman terdegradasi oleh sejarah yang ditulis oleh Ba'lawi. Sehingga pada akhirnya di saat tahun 2010 itu ada sebuah perayaan berjudul Madinatut Tarim, Madinatut Tsaqafah, atau Tarim Madinatut Tsaqafah. Tarim ini adalah kota peradaban. Peradaban apa? Peradaban kuburan kah? Peradaban dalam menyembah kubur? Atau peradaban khurafat? Pernah ada. Itu saya masih Kiai, masih kuliah itu. Cuman saya kan nggak hadir di situ ya, karena emang nggak tahu menau, dan saya rasa itu nggak terlalu penting juga gitu kan, karena saya masih fokus dengan apa yang harus saya geluti gitu. Nah, artinya apa? Untuk di Tarim, yang saat itu adalah kotanya para ulama, di saat digeser dengan tulisan-tulisan sejarahnya Ba'lawi, itu jadi kota khurafat ya. Sehingga ulama-ulama yang memiliki pengaruh, nah itu terkungkung, tersingkirkan oleh khurafat-khurafat yang ada dalam tulisan-tulisannya Ba'lawi. Enggak, ini di masa lalu maksudnya. Ya sekarang yang cuma penerusnya saja itu. Oh ya, masih ada. Cuman saya nggak tahu apakah Abu Umar itu mengisi acara tersebut atau enggak itu, Pak Agus. Jadi setidaknya ada di Hadramutnya ya, di Hadramutnya ada beberapa lah kelompok. Saya nggak tahu apakah itu kelompok besar atau kelompok kecil. Setidaknya ada beberapa tokoh-tokoh di Hadramut yang bersuara, yang memang tujuan mereka adalah ingin meluruskan sejarah Ba'lawi. Karena sejarah Hadramut, maaf. Sejarah Hadramut. Karena sejarah mereka kan ibaratnya sudah dirubah, sudah dirusak selama 500 tahun. 500 tahun ini otomatis kan sudah mendarah daging. Di saat kita misalkan mengkritisi datuk mereka yang namanya Muhammad Shahih Mirbad sebagai sosok yang fiktif,
itu geger itu senegara. Untuk Muhammad Syekh Mirbat itu di Oman. Karena kesejarahnya diakui oleh negara. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana tokoh-tokoh Habib di masa depan yang kemudian ada misalkan 1-2 tokoh Habib yang, oh ini Habibnya adalah yang memerintahkan atau memiliki jasa besar untuk mendorong Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Coba kalau itu disahkan saja, kemudian lewat ratusan tahun dari pengesahan itu, sulit untuk meluruskan. Apakah kita mau ke depan itu Indonesia nasibnya seperti itu? Naudzubillah. Makanya kemarin ya sudah ada ulama Hadramor yang memang ingin menggali ingin menjadi referensi dari kajian Yaimat tadi. Ya kan? Kemarin Yaimat ngendikan begitu. Jadi ulama di Yaman itu ingin menggali kajian Yaimat, mereka ingin meluruskan sejarah Yaman ternyata. Jadi itulah yang artinya Yaman sendiri punya masalah yang hampir sama dengan Indonesia. Jangan sampai kita nanti terlanjur punya sejarah yang dibelokkan oleh kaum Ba'alawi. Itu yang mudah-mudahan kita jangan sampai ke sana lah ya. Amin. Jadi ya kita sebagai generasi muda saya pikir kita harus melek informasi, harus bisa mengkaji bagaimana ya tanda kutip itulah ya penyimpangan-penyimpangan yang sudah dilakukan oleh para Ba'alawi. Di shoot nggak ini? Nggak usah ya? Benar. Ada program dari ADI atau dari TNI untuk mungkin melibatkan para ahli sejarah kaum Islamis untuk ikut menjawab kebohongan Ba'alawi. Wah, kalau itu saya belum dengar itu, Beb. Ya kan selalu tadi klaim-klaim sejarah negara itu kan harus dijawab oleh para betul. Tapi cuma betul. Makanya saya sangat salut itu dengan Profesor Anhar Gonggong itu ya, yang memang beliau itu ya saya rasa tegas itu. Jadi memang ya kalau apa istilahnya ya simbol-simbol negara, entah itu bendera, entah itu proklamasi kemerdekaan, entah itu Garuda atau Pancasila ataupun yang lain, itu diklaim oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan, akan rusak ini. Karena apa? Sudah ini bukan perkara sepele gitu kan. Proklamasi loh, proklamasi kemerdekaan itu dengan mudahnya mereka ngomong, oh, yang apa promotornya itu adalah Habib Guitang, yang apa namanya medali bintang salib singanya itu ada 3 itu, ada dalam pemberitaan itu. Bahkan dalam koran di tahun 1939 pernah saya angkat juga. 1939 tanggal 7 Agustus 1939 kan tanggal 5 2 hari sebelumnya itu Ratu Wilhelmina punya cucu nih, lahir ceritanya Kiai, namanya Ratu Iren lahir. Nah lalu 2 hari setelah itu ada pemberitaan dalam surat kabarnya Belanda. Di situ terpampang fotonya Habib yang memiliki 3 bintang salib singa, foto dengan begitu gagahnya, kemudian melakukan selamatan tasakuran di Masjid Guitang. Ini orang Islam, orang Kristen ini yang diselamatin. Pertanyaannya, apa iya gitu yang kata itulah kelakuan yang dilakukan oleh seorang wali kutub? Katanya wali kutub loh, Yai. Wali kutub ini. Masa iya seorang wali kutub mendapatkan 3 medali bintang salib singa, dapat 1 aja susah loh. Itu harus apa namanya sangat-sangat serius itu dalam menjalankan tugas Belanda itu. 3 ini gurunya aja kalah itu. Kalau gurunya kan siapa sebenarnya ya cuma dapat 1. Ini muridnya dapat 3 Kiai. Pertama tahun 1927. Kemudian yang kedua itu, yang pertama itu bintang salib singa emas kecil itu kalau nggak salah. Kemudian yang kedua itu bintang salib singa Orde Oranye Nassau.
Kemudian yang ketiga itu saya belum dapat informasinya, cuman di fotonya itu terpampang secara jelas itu. Kalau di zoom gitu ya. Nah, tentu ini bahasa apa tadi? Bahasa apa tadi? Ya. Kayak. Saya jadi lupa, Beb. Bahasa apa tadi, Beb? Tentang anu Suami bin Yahya dan juga muridnya Guitang Wali. Ini tentang simbol negara. Nah, tentu butuh, Beb. Butuh untuk menggandeng para sejarawan-sejarawan yang memang objektif ya. Yang memang objektif ya, dan tentu yang namanya sejarawan pasti objektif. Dia berbicara pasti sesuai dengan data. Cuman kan tinggal mental. nih gitu. Mentalnya kuat atau tidak sebagai seorang sejarawan ya. Ya karena Sudah anu loh, Gus. J. Gus Ridho sudah melakukan itu. Gus Ridho itu salah satu ketua PC PWI-nya itu bukan dari Nahdien semata, ada yang dari Muhammadiyah, J. ada yang Tanu Kutub juga, ada yang senang kejawen gitu. Iya. Artinya memang harus merangkul semua. J. Beres. Ya, tidak hanya di satu golongan. Kan Ya, ya. terima kasih Gus Aziz Jazuli Amin. atas pencerahannya. Kami dari PDPWI LS Kabupaten Purbalingga sangat-sangat berterima kasih. Banyak hal yang panjenengan sampaikan ini sangat mencerahkan kami Amin. dan menguatkan perjuangan kami. J. Bahwa perlu saya garis bawahi apa yang beliau sampaikan ini pure masalah keilmuan, tidak ada kebencian. Tendensi nggak ada. Bahwa di dalam perjuangan kita dalam rangka himayatuddin, himayatud daulah dan himayatul ummah. Jadi apa yang beliau tuliskan dan juga beliau sudah menyampaikan tadi, apa yang ditulis oleh Kiai Imad dan juga sudah banyak diteliti oleh kiai-kiai, bahwa secara ilmiah berdasarkan data pustaka baik kitab nasab, kitab sejarah, berdasarkan genetika, ternyata blok grupnya juga tidak terkonfirmasi. Lalu kemudian dari Ki Alawi pernah menyampaikan dari tinjauan Rijalul Hadis itu tentang rijalnya, ketokohannya juga seperti yang disampaikan bahwa itu fiktif. Lalu kemudian kalau kita orang Jawa ya dengan kultur lah gitu, bahwa kalau jambu jatuh ya tidak jauh dari pohonnya, kecuali jambu dimakan codot gitulah jauh gitu kan. Gitu kan. Nah, bahwa disimpulkan tadi secara ilmiah tidak terkonfirmasi sebagai budaya Nabi, dan ini juga apa yang beliau sampaikan bekal bagi kita bahwa tentang hurufat pure ini masalah keilmuan, apa yang beliau kaji dari berbagai referensi kitab, bahwa dari kitab-kitab mereka itu beliau tadi menyampaikan bisa disimpulkan bahwa ini adalah ada upaya yang dilakukan untuk bukan sekedar melegitimasi tentang keberadaan mereka, tetapi ini bagian dari penjajahan spiritual. Nah, ini bukan masalah kebencian, sekali lagi bahwa ini pure keilmuan, bahwa sudah dikaji, diteliti oleh beliau. Ini mengingat masalah waktu, Gus Nyun Sewu. Karena kalau kami betah berlama-lama, apalagi kalau di sekretariat itu buat sampai malam tidak masalah itu. Jadi saya juga mohon maaf kepada teman-teman atas nama Ketua Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo. Kami tetap mengharap teman-teman untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana memang tadi ada beberapa kendala yang disampaikan oleh beliau Pak Hadi untuk ngandani wong jatuh cinta ora gampang gitu ya. Jadi tai kucing rasa coklat katanya begitu. Tetapi tidak akan terhenti, bahwa ini adalah apa yang kita goreskan di saat ini akan terrefleksi pada 10 tahun bahkan 100 tahun yang akan datang. Maka perjuangan kita tetap, pertama kita garis bawahi tidak ada kebencian, tapi pure masalah ilmu dalam rangka himayatul ummah, menjaga umat, apalagi terkait dengan ajaran-ajaran yang
disajikan tadi oleh beliau Gus Aziz Jazuli bahwa ini bisa mencederai akidah, bahkan mencederai juga terkait masalah sejarah. Karena kalau kita lihat Nyensewo, apa yang tadi sudah beliau sampaikan, ini kan apa ya, kalau ndak ada agenda ndak mungkin gitu. 200 tahun ini juga sudah bisa dirasakan betapa mereka sudah mengakar. Jadi kalau menurut saya ini perlu terus kita untuk menjaga khususnya di Purbalingga untuk bagaimana terus memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat semua kalangan gitu, karena ini bukan hanya urusan diniyah tetapi ini masalah kebangsaan. Masalah kebangsaan ini ketika kemudian mereka sudah mengklaim bahwa Indonesia milik Aulia Tarim, tadi Jawa bintu Tarim, tapi saya setuju tadi Gus Aziz mengatakan Tarim bintu Jawa begitu. Nah ini kan kalau tidak ada agenda, apalagi dengan mohon maaf ada pengkaburan sejarah. Nah ini yang kita khawatir, jati diri bangsa kita akan hilang. Maka harus tetap kita berikan informasi kepada masyarakat bahwa apa yang disampaikan ketika memang itu tidak ada fakta, maka kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran. Dan memang tidak bisa kita untuk mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, kita tidak mau kemudian mencampur adukan seperti itu. Apalagi kemudian ya ambil posisi kita di tengah-tengah. Kalau halal haram masih ada subhat gitu. Kalau cenderung kepada keharaman, tetapi hak dan batil, waqul ja'al haq wa zaqal batil gitu kan. Maka ya tidak boleh mencampur adukan. Maka apa yang kita sampaikan bukan karena kebencian, tetapi fakta, baik berdasarkan ajaran yang sudah kita dapatkan dari para ulama sebagai pewaris Nabi, bahwa kita tidak boleh ya, merasa jumawa, merasa kastanya lebih tinggi dan menghinakan yang lain. Ini tidak sejalan dengan ajaran Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga kalau ada kelompok yang ingin mengkapitalisasi nasab untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi, nah ini juga kita berhak untuk bagaimana mencegah mereka, karena ini tidak baik untuk masyarakat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat, terutama kepada Gus Aziz Jazuli. Ini sudah apa namanya menyita waktu panjenengan istirahat, dan juga kepada teman-teman juga. Tapi momen ini menurut saya ini momen yang jangan sampai dilewatkan, karena saya hanya bisa melihat di YouTube saja, Gus. Iya, jadi saya ketemu beberapa kali, dan insya Allah nanti apa yang tadi disampaikan oleh beliau, memang itu pernah saya sampaikan kepada Gus Abbas juga, bahwa kita harus mampu mengakomodir seluruh lapisan masyarakat, dan bukan hanya, mohon maaf, di kalangan kita, terutama kalangan nahdien, tetapi juga mengakomodir semuanya. Karena ini kalau berbicara kebangsaan, tentang nasionalisme, ini adalah bukan hanya kita umat Islam, karena kita di Indonesia dengan keberagaman yang ada sudah sepakat menjadi konsensus bersama atau fakta union bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Jadi kalau sekarang kalau ada yang masih mempertanyakan Pancasila sudah dimakan 70-80 tahun ya, kemudian ini halal ora gitu kan, ini ya mari kita jaga konsensus para pendahulu bangsa kita, dan juga apa yang sudah menjadi ajaran para pendahulu kita untuk kita jaga sejarah. Jangan sampai kemudian, mohon maaf di makam-makam di daerah masing-masing, khususnya di 18 kecamatan di Purbalingga ini harus dijaga. Saya khawatir kalau tiba-tiba jadi wanabut semua. Waduh, Al-Wadi Al-Kutub.
Jadi kami alhamdulillah Gus ada 2 yang sudah kami luruskan, dan ada yang sudah sampai di Kholi itu bahkan meriah sekali. Namanya itu yang kedongkek tiba-tiba jadi Habib siapa saya tidak paham. Apa namanya sudah kemudian diganti. Kemudian ada leluhur dan termasuk punjer di Purbalingga ini namanya Baki Abdullah. Nah, Baki Abdullah itu bin Jawangsa ini yang ada di Onje, yang dikenal tiba-tiba dengan nama Sayyid Kuning, itu sebetulnya bernama Ki Abdullah, Sayyid Abdullah bin Jawangsa bin Antinegari bin Hanyokropati bin Hadiwijoyo. Jadi berdasarkan manuskrip Onje yang saya baca. Nah, kalau kemudian dengan nama seperti itu, ya kami hanya sebatas, karena ada ketika tawasulan ada yang menyampaikan bahwa ada bin Yahyanya begitu. Jadi mudah-mudahan sih anu nggih. Dan apa namanya sudah di anu ya, sudah di ya. Jadi kami tidak apa namanya ada kebencian, tapi meluruskan sejarah karena ada di dalam manuskrip. Barangkali itu untuk closing statement Gus Aziz Jazuli, monggo kami mohon apa namanya untuk mengakhiri, tapi dari saya juga banyak hal yang kurang pas mungkin dan tidak mboten meranani tembung kali kanca-kanca, saya mohon dimaafkan terutama kepada beliau guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.